itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Nah, garis bawahi, tadi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies, tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus coronavirus. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dan pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021, Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Dan faktanya, Federasi Otomotif Internasional telah mengeluarkan jadwal bahwa Jakarta tidak masuk agenda 2021. Jadi, pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu, atau sekitar 560 miliar, itu kemana? Nis, jawablah, kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa, atas nama siapa, di negara mana? Jelaskan. Saya berharap kepada BPK untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula ini, karena sampai hari ini pertanggungjawabannya tidak ada, sementara APBD telah berakhir. Artinya ini menjadi fiktif. Saya menunggu rekomendasi dari BPK apakah perbuatan ini masuk kategori merugikan pengelolaan negara, memperkaya pihak ketiga, dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi. Maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta, harus menelisik ini siapa yang bertanggung jawab. Kita punya tempat sekitar 2 hektar. 1 hektar itu bisa menampung kira-kira 3.000 makam. Jadi karena itulah mengapa kita harus terus menjaga kedisiplinan supaya yang dirawat lebih sedikit dan supaya yang meninggal menjadi lebih sedikit. Nah, insya Allah tempat pemakaman tentu ada, disiapkan. Tapi sekarang kita masih gunakan 2 tempat itu dulu. Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Saya mau nangis bro kalau baca ini. Anggaran Kementerian Dalam Negeri, berita saya sambung dari anggaran Kementerian Dalam Negeri dari e-Business mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling besar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan wabah virus COVID jenis baru senilai 10 triliun. Terus kita lihat anggaran penanganan COVID Surabaya tuh 800 miliar tok, Pak. Dan Bu Risma sanggup membuat swab gratis untuk warganya. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya, DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparasinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google, anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa, bos. Bisa. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda. Oh my god. Formula E ditunda, PDIP tuding Anies hamburkan dana 1,1 triliun rupiah lebih.
Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menuding Gubernur Anies Baswedan telah menghamburkan dana senilai 1,1 triliun untuk gelaran Formula E. Seperti diketahui, gelaran Formula E yang semula bakal digelar pada tahun ini kembali dibatalkan karena pandemi COVID-19. Padahal menurut versi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya telah membayar uang komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dan pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021, Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Dan faktanya, Federasi Otomotif Internasional telah mengeluarkan jadwal bahwa Jakarta tidak masuk agenda 2021. Jadi, pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu, atau sekitar 560 miliar, itu kemana? Nis, jawablah, kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa, atas nama siapa, di negara mana? Jelaskan. Saya berharap kepada BPK untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula ini, karena sampai hari ini pertanggungjawabannya tidak ada, sementara PBD telah berakhir, artinya ini menjadi fiktif. Saya menunggu rekomendasi dari BPK apakah perbuatan ini masuk kategori merugikan keuangan negara, memperkaya pihak ketiga, dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi. Maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta, harus menelisik ini siapa yang bertanggung jawab. Rinciannya pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar komitmen fee sebesar 360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020. Sisanya sebesar 200 miliar untuk pelaksanaan Formula E di tahun 2021 lewat APBD 2020. Di luar itu masih keluar dana terukur berupa dana langsung dan tidak langsung dan tak terukur. Kata Gilbert lewat pesan tertulis pada Senin hari ini. Gilbert merinci perubahan lapangan Monas yang diperuntukkan untuk Formula E menelan biaya hingga 143 miliar rupiah. Belum lagi biaya kerusakan akibat penebangan pohon yang ditanam kepala negara yang datang ke Indonesia. Tuturnya, Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Nah, garis bawahi, tadi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies. Tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. di sisi lain dia mengatakan rencana penyertaan modal daerah atau PMD 2020 sebesar 305 miliar kepada Jakarta Propertindo atau Jakpro masih belum jelas realisasinya. Rinciannya antara lain 5 miliar untuk studi kelayakan, 600 juta untuk sosialisasi, dan 10 miliar untuk layanan umum dan lain-lain. Nah, biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal, kata Gilbert. Selain itu, dia juga mengatakan terdapat biaya negosiasi awal saat Anies berkunjung ke New York pada tahun 2019 lalu. Adapun menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menggelontorkan uang sebanyak 423 miliar berupa bank garansi di tahun 2020. Beberapa anggaran Formula E juga terdapat di beberapa SKPD lain seperti Dispora, Dishub terkait rencana pembelian sepeda dan Disparbud dengan jumlah yang berarti dan seharusnya sejak awal itu dialokasikan untuk penanganan banjir, kata dia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menunda kembali penyelenggaraan mobil listrik Formula E di tahun 2021. Alasannya, situasi pandemi COVID-19 di ibu kota masih belum terkendali. Demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri
oleh wisatawan internasional. Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus coronavirus. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operation atau VEO selaku promotor dan pemegang lisensi ABB via Formula E Championship. Corporate Communication Manager PT Jakarta Propertindo atau Perseroda, Melissa Shah, memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana komitmen fee raib. Kami mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya preventif terhadap perkembangan COVID-19 dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan masyarakat di Indonesia, khususnya di ibu kota, kata Melissa lewat keterangan tertulis pada Jumat kemarin.